Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, saat Yun Xiao sedang berjalan-jalan di pasar, dia bertemu dengan seorang laki-laki misterius. Dia mengatakan kalau dia adalah tamu dari penguasa pulau kedua. Nah, laki-laki ini memberi Yun Xiao informasi tentang salah satu dari 8 gerbang. Tentunya hal itu menarik perhatian Yun Xiao. Tapi apakah ini benar-benar akan membawa keuntungan untuk Yun Xiao? Atau jangan-jangan ini justru sebuah jebakan? Mari kita sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 219. Saat ini Yun Xiao berada di tempat kultivasi dari laki-laki yang baru ia temui. Saat dia melirik lingkungan sekitar, dia berkata, "Di wilayahmu sendiri, kau bahkan masih memasang penghalang sekuat ini." Laki-laki itu tersenyum. "Kamu memang layak disebut alkemis tingkat 9. Kamu bisa langsung menyadarinya." Dan kau sendiri sedang mencari alkemis tingkat 9, bukan?" kata Yun Xiao. Laki-laki itu mengangguk dan berkata, "Benar." "Lantas kenapa bukan Zhao Wenzhan yang kau cari?" Laki-laki itu menggeleng dan berkata, "Dia tidak bisa." Oh, sungguh? Minat Yun Xiao kini tampak bangkit. Lalu, laki-laki itu berkata, "Biarkan aku melihat tubuh sucimu." Wajah Yun Xiao menjadi gelap. "Kenapa harus kutunjukkan?" "Bukan urusanmu," jawab laki-laki itu singkat. Tiba-tiba, laki-laki itu melepaskan sebuah pukulan dan meninju ke arah Yun Xiao. Gerakan itu tanpa energi asal, murni hanya kekuatan fisik. Namun, tekanannya dalam seperti lautan. Yun Xiao tersentak. "Kau juga pembuka 8 gerbang." Dia langsung membalasnya. Lengan Yun Xiao bersinar emas saat dia melepaskan pukulan Vajra ke arah laki-laki itu. Ledakan menggema, dua kekuatan itu bertabrakan. Laut di belakang tebing kini berguncang hebat. Cahaya ungu muncul di antara alis mereka, tanda bahwa gerbang telah terbuka. "Hahaha, kuat sekali," kata laki-laki itu sambil tertawa. Dia menarik kembali tinjunya. Cahaya ungu kemudian meredup. Matanya menatap ke arah Yun Xiao dengan penuh kekaguman. Yun Xiao mendengus pelan, lalu dia menyilangkan tangan di depan dada. Tatapannya terlihat tenang, menunggu laki-laki itu untuk bicara. Jelas tidak mungkin dia dipanggil hanya untuk saling bertukar pukulan. "Kau baru saja membuka gerbang pembuka. Dengan tubuh fisik sekuat itu, kau pasti memiliki tubuh dewa yang luar biasa," kata laki-laki itu sambil tersenyum tipis. "Langsung saja, untuk apa kau mencariku? Aku tidak suka basa-basi," kata Yun Xiao dengan dingin. "Baiklah, aku akan langsung ke intinya." Senyum laki-laki itu menghilang. Sorot matanya menjadi serius. "Aku tidak tahu bagaimana kau membuka gerbang pembuka. Tapi aku bisa memberitahumu cara untuk membuka gerbang kedua, gerbang istirahat." Yun Xiao terkejut. "Kau sudah membuka gerbang istirahat?" Tanpa menjawab, laki-laki itu tampak mengepalkan tangan. Cahaya ungu muncul di antara alisnya. Gerbang pembuka. Sesaat kemudian cahaya kedua menyala. Gerbang istirahat terbuka. Aura dahsyat seketika menyapu keluar, menekan ruang yang ada di sekitarnya. Namun itu hanya sekejap. Dia lalu menarik kembali semua auranya. Laki-laki itu tampak kembali seperti orang biasa.
benar-benar gerbang kedua. Dengan kekuatan penguasa pulau kedua, seharusnya lebih dari 2 gerbang yang sudah kau buka. Bukankah begitu? Yun Xiao tampak serius. Laki-laki itu tersenyum samar dan berkata, "Memang, tapi tidak perlu mengujiku. Kali ini aku mengundangmu untuk bertukar metode. Cara membuka gerbang berikutnya akan kuberikan padamu." Dia menatap Yun Xiao lalu berkata lagi, "Kau pasti berpikir dengan tubuh dewa membuka 8 gerbang hanyalah masalah waktu, bukan?" Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah memang begitu?" Laki-laki itu tertawa pelan. Sejak zaman kuno, banyak yang punya tubuh dewa, tapi berapa banyak yang benar-benar mencapai puncak dan menyentuh keabadian? Yun Xiao terdiam sejenak. Dia juga pernah memikirkan hal ini. Kalau memang 8 gerbang mudah dibuka, dunia pasti sudah dipenuhi oleh ahli seperti Ao Changkong. Laki-laki itu berkata, "Jalur pemurnian tubuh adalah yang paling sulit. Itulah sebabnya banyak yang lenyap ditelan sejarah." Yun Xiao langsung memotong, "Sudah cukup. Langsung saja katakan syaratmu." Laki-laki itu tersenyum puas. "Bagus sekali. Aku sangat suka orang sepertimu." Tatapannya berubah tajam. "Aku mungkin telah diberi tanda di jiwaku." Alis Yun Xiao berkerut. "Tampaknya kau sendiri tidak yakin." Laki-laki itu tersenyum pahit. "Jujur saja aku terlahir dengan tubuh dewa. Jenis yang langka dalam 10.000 tahun. Andai aku bertemu dengan alkemis tingkat 9 seperti dirimu, kemungkinan besar aku adalah target utamamu. Bukankah begitu?" Yun Xiao tampak berpikir sejenak. "Dengan kekuatanmu, seharusnya hampir mustahil seseorang meninggalkan jejak tanpa kau sadari." Laki-laki itu berkata, "Tapi aku pernah pingsan sebelumnya. Dan setelah itu, tidak ada rasa yang terasa aneh. Tapi saat aku membuka salah satu gerbang, aku mulai merasakan seolah ada mata yang selalu mengawasiku." Yun Xiao mengerutkan kening. "Apakah itu Zhao Wenzhan?" Laki-laki itu berkata, "Jelas bukan dia. Tapi aku tidak tahu siapa. Selama bertahun-tahun, kamu adalah alkemis tingkat 9 kedua yang kutemui." Yun Xiao terdiam sejenak. Dia lalu mengangguk dan berkata pelan, "Jika aku menyelidikinya, aku harus masuk ke dalam jiwamu. Resikonya akan sangat besar. Sedikit kesalahan saja bisa merusak jiwamu." "Aku tahu," jawab laki-laki itu. Dia tersenyum tipis dan berkata lagi, "Sebelumnya aku ragu, tapi sekarang tidak. Aku melihatmu sebagai orang yang layak dipercaya. Dan metode dari 8 gerbang itu tentu saja pasti cukup menarik untukmu. Bukankah begitu?" Dengan santai Yun Xiao menjawab, "Tentu saja. Tapi aku punya syarat. Apapun hasilnya, kau tetap harus memberiku metode pembuka gerbang berikutnya." Laki-laki itu mengangguk. "Setuju. Selama kau berusaha sebaik mungkin, aku tidak akan menyalahkanmu apapun yang terjadi." Yun Xiao tersenyum tipis. "Bagus kalau begitu. Tidak ada jejak jiwa di dunia ini yang bisa lolos dari pandanganku." Mendengarnya, laki-laki itu hanya tertawa kecil. Jelas dia menganggap perkataan itu berlebihan. Yun Xiao berkata lagi, "Di mana kita akan mulai? Proses ini jelas berbahaya. Apakah tempat ini cukup aman?" Laki-laki itu berkata, "Cukup. Bahkan jika tidak bisa menahan serangan skala besar,
Setidaknya itu bisa memberi waktu bagimu untuk keluar dengan selamat. Yun Xiao pun mengangguk. Baiklah. Setelah itu cahaya berkilat di antara alis Yun Xiao dan Little King Kong keluar. Dia berdiri di belakangnya sebagai penjaga. Laki-laki itu melirik sekilas. Dia tampak terkejut, tapi dengan segera dia duduk bersila. Dia membuka lautan kesadarannya tanpa ragu. Yun Xiao mengangguk dalam hati. Tidak banyak orang yang berani membuka jiwa mereka seperti ini. Lalu, cahaya jiwa muncul di antara alis Yun Xiao dan dalam sekejap, kesadarannya masuk ke dalam lautan jiwa laki-laki itu. Lautan kesadaran milik laki-laki itu tampak luas dan terang. Energi kehidupan mengalir dengan kuat. Yun Xiao langsung melesat jauh. Ribuan mil berlalu dalam sekejap. Akhirnya, di ujung cakrawala, dia melihat ada gumpalan awan hitam. Yun Xiao berhenti di sana. Dia mengamati bahwa awan itu tampak menghembuskan aura gelap. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Suara Yao Long kemudian terdengar. Tampaknya orang yang memasang ini sangat ceroboh. Dia menaruhnya begitu saja di ujung jiwa. Yun Xiao tetap diam. Dia menatap awan gelap itu. Terlihat samar-samar, di dalam awan gelap itu ada sebuah gerbang yang tampak melayang. Apa yang kau tunggu? Hancurkan saja, kata Yao Long. Yun Xiao mencibir. Mudah bagimu mengatakan itu. Seharusnya kau sadar, orang yang bahkan berani menanamkan jejaknya pada seseorang seperti laki-laki itu, pasti dia punya cadangan. Tidak mungkin gerakan ini begitu sederhana. Yao Long mendengus. Yun Xiao kemudian melangkah maju perlahan. Tangannya berubah menjadi pedang dan kemudian dia menebas ke depan. Awan hitam pun terbelah. Awan itu lenyap dan akhirnya gerbang sejati terlihat. Dan seperti yang Yun Xiao duga, gerbang itu langsung menyerang balik. Yun Xiao pun membentuk segel dan melemparkannya. Ledakan menggema menghantam gerbang itu. Tapi, serangan itu justru berbalik. Yun Xiao pun terkejut. Dia mundur cepat dan menghindari pantulan serangan itu. Pertahanannya benar-benar kuat, gumam Yun Xiao. Di dalam ruang jiwa, semua yang ada di sana hanyalah manifestasi dari kekuatan spiritual. Jika sesuatu tetap utuh bahkan setelah menerima serangan seperti itu, artinya kekuatan orang yang menanamkan ini berada di atas Yun Xiao. Yun Xiao sadar akan hal itu, dan kemudian gerbang memancarkan ribuan benang emas. Benang-benang itu membentuk jaring yang kemudian menyelimuti Yun Xiao. Trik murahan. Mata Yun Xiao berubah. Mata iblis bulan pun muncul. Mata itu menelan seluruh ruang dalam kegelapan. Gerbang itu seolah hidup. Dia mencoba kabur, tapi simbol aneh berputar di mata Yun Xiao. Realitas dan ilusi terbalik. Dalam sekejap gerbang itu tersedot ke dalam dimensi matanya. Dunia luar seketika menjadi kosong. Di dalam mata iblis bulan, gerbang itu berputar dengan liar, mencoba melarikan diri. Yun Xiao mendengus. Mari kita lihat siapa dalangnya. Gerbang itu lalu bergetar. Perlahan dia terurai dan menjadi energi murni. Gerbang pun akhirnya terbuka. Cahaya putih menyilaukan menyebar. Di tengah cahaya itu muncul sebuah tanda. Sebuah lingkaran dengan pola segi 6 di dalamnya. Lalu ada karakter emas aneh yang berputar di sekitarnya. Mata Yun Xiao mengecil. Aura dingin seketika meledak dari dirinya. Tanda ini. Ekspresinya berubah drastis.
Amarah dan niat membunuh Yun Xiao melonjak. Tanda ini sama dengan tanda yang ada di lautan jiwa Mengwu. Bahkan Yao Long pun terkejut. Mungkinkah ini tindakan Wei Qing? Tanda biru berbentuk heksagonal itu melayang di antara dua gerbang. Tatapan Yun Xiao yang semula tajam perlahan kembali menjadi tenang. Mata iblis bulan masih ada di matanya, menatap tanda itu dengan fokus penuh, berusaha untuk menembus segel dan melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Kekuatan mata iblis bulan menembus segel biru dengan hati-hati lalu menyelinap masuk. Di balik sana terbentang ruangan yang begitu luas. Kabut ki spiritual melayang di udara. Siluet pepohonan samar terlihat, seolah tempat itu ada di sebuah pegunungan terpencil. Saat Yun Xiao melangkah lebih jauh, sebuah rumah kayu sederhana terlihat. Di depannya terbentang tanah datar dengan sebuah kuali besar berdiri di tengah. Asap ungu tampak mengepul perlahan darinya. Pemandangan itu jelas adalah tempat tinggal dari seorang alkemis. Tapi di sekitar kuali tampak tersusun puluhan peti mati. Sebagian ada yang berdiri dan sebagian ada yang terbaring. Itu benar-benar aneh. Beberapa peti mati juga tampak transparan. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tampak familiar. Namun ketika diamati lebih dekat, tidak menyerupai apapun yang dia kenal. Tatapan Yun Xiao semakin dalam. Dia mendorong kekuatan matanya lebih jauh, menembus ke dalam rumah kayu itu. Dari sana terlihat dua sosok muncul. Seorang laki-laki tua dan seorang pemuda. Namun sayangnya penghalang rumah itu sangat kuat. Kekuatan mata Yun Xiao sangat terbatasi. Dia tidak bisa mendengar percakapan mereka. Lalu tiba-tiba orang tua itu menoleh. Dia seolah merasakan tatapan Yun Xiao. Pemuda yang ada di sampingnya ikut menjadi waspada. Dia berdiri. Dan seketika suaranya tampak marah dan dia berseru. "Siapa yang berani memata-mataiku?" Gelombang kekuatan spiritual yang mengerikan langsung menyapu keluar. Kekuatan itu seperti monster yang mengulurkan cakarnya ke arah Yun Xiao. Yun Xiao mendengus. Dalam sekejap dia menarik kembali kekuatan matanya. Namun serangan itu tidak berhenti. Kekuatan spiritual dari dalam gerbang mengejarnya terus, berubah menjadi binatang buas raksasa yang mengaum dan menerjang. "Walaupun aku belum tahu siapa dirimu, karena kau terikat dengan tanda milik Wei Qing, cepat atau lambat aku pasti akan menemukanmu," gumam Yun Xiao yang tampak dingin. Matanya berkilat. Aliran cermin mata. Yun Xiao menggunakan salah satu gerakan andalannya. Dan dalam sekejap, sosok binatang itu tercermin di mata kanannya, lalu menghilang dari dunia itu. Di dalam dimensi mata, kekuatan tak terbatas menghantamnya dari segala arah. Binatang itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi spiritual murni. Saat itu, tanda biru kembali bersinar. Sebuah kaki melangkah keluar dari gerbang. Sosok berjubah hitam muncul. Melihatnya, tatapan Yun Xiao seketika membeku. Cahaya keemasan langsung berkumpul di matanya. Dan dalam sekejap, ribuan sinar emas menyatu membentuk sebuah pedang raksasa yang jatuh dari langit. Pedang itu menebas gerbang. Kedua kekuatan bertabrakan, lalu gerbang pun terbelah. Sosok berjubah hitam itu ikut terpotong. Namun, sebelum dia benar-benar hancur, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dengan sisa kesadarannya, dia menatap menembus cahaya emas berusaha melihat sosok Yun Xiao. Saat matanya akhirnya menangkap sosok yang ada di hadapannya, ekspresi laki-laki itu berubah drastis. Dia tampak tidak percaya
terkejut sekaligus juga ngeri. Lalu, saat gerbang itu sepenuhnya runtuh, cahaya pun menghilang dari dalam ruang jiwa. Sosok berjubah hitam lenyap bersama dengan gerbang itu dalam kehancuran. Pada saat itu, wujud Yun Xiao kembali berubah ke wujud semula. Yaolong tertawa keras. Hahaha, kau benar-benar licik. Kau membuat melihat wajah Ao Cangkong di saat-saat terakhir. Yun Xiao mendengus. Itu hanyalah sisa kesadaran Wei Qing. Dengan kekuatan sekecil itu, dia bahkan tidak pantas melihat wajah asliku. Yun Xiao terdiam sejenak dan matanya menyipit. Tapi jelas bahwa orang tua di balik gerbang itu. Tampak aku memiliki beberapa dugaan. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Dan setelah itu, Yun Xiao menarik diri dari ruang jiwa. Kesadarannya pun kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Sementara laki-laki di depannya perlahan membuka mata. Nafasnya sedikit terguncang. Bagaimana? Yun Xiao menjawab, ada sesuatu di dalam jiwamu. Penghalang itu memungkinkan seseorang memantau setiap gerakanmu. Bahkan, kondisi tubuhmu bisa dilaporkan kapan saja. Wajah laki-laki itu berubah menjadi dingin. Lalu bagaimana dengan sekarang? Yun Xiao menjawab, sudah kuhancurkan. Tetapi orang yang memasangnya pasti sudah sadar. Mendengar itu, aura membunuh dari laki-laki itu langsung meledak. Siapa pelakunya? Yun Xiao menjawab, orang yang memasang tanda itu adalah Wei Qing, salah satu dari penguasa wilayah suci. Apa kau mengenalnya? Laki-laki itu terkejut. Penguasa wilayah suci? Tidak. Yun Xiao pun melanjutkan, kalau begitu, yang mengawasimu kemungkinan adalah orang lain. Aku punya beberapa dugaan, tetapi itu masih belum pasti. Tatapan laki-laki itu menjadi tajam dan penuh dengan niat membunuh. Jika kau membantuku menemukan orang itu, maka aku akan mengajarkanmu metode membuka gerbang yang ketiga. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, itu kesepakatan yang menarik. Tentu aku akan membantumu. Mendengar itu, laki-laki itu tampak puas dan mengangguk. Dia kemudian memberikan metode pembukaan gerbang kedua melalui transmisi suara. Yun Xiao mendengarkan semuanya dengan seksama. Beberapa hal bahkan langsung ia pahami. Setelah selesai, laki-laki itu berkata, kau bisa pergi sekarang. Pertemuan harta karun akan segera dimulai. Hati-hatilah. Yun Xiao tersenyum samar. Hati-hati? Untuk apa? Laki-laki itu berkata lagi, hentikan sandiwaramu. Kau pasti tahu pentingnya pertemuan ini. Aku tidak bisa menjelaskannya lebih banyak. Tapi jangan mati. Aku masih butuh bantuanmu. Yun Xiao tertawa kecil dan kemudian berubah menjadi kilat. Dia meninggalkan tempat itu. Sementara si laki-laki menatap kepergian Yun Xiao untuk waktu yang lama. Wajahnya tampak kompleks. Pada akhirnya, dia berbalik dan kembali ke kediamannya. Kini Yun Xiao kembali ke pasar. Dia menukar berbagai material langka. Dan setelah itu, dia memutuskan untuk kembali ke artefak spasial dan berkultivasi dalam pengasingan. Tak terasa, 3 hari pun berlalu. Pertemuan harta karun akhirnya dimulai. Seluruh pulau Xiankong menjadi ramai. Semua orang berkumpul dan menuju bangunan kubah raksasa yang ada di pusat pulau. Para ahli dari ras laut berjaga di pintu. Mereka menjaga ketertiban. Saat Yun Xiao tiba, Liu Yangbing dan yang lainnya sudah menunggu. Mereka kemudian masuk bersama. Di dalam, ruangannya bahkan jauh lebih luas dari yang terlihat dari luar.
Kursinya dibuat melingkar memenuhi arena. Dengan cepat, tempat itu telah dipenuhi oleh anggota ras laut. Suasana menjadi riuh dan penuh dengan antusias. Yun Xiao dan rombongannya duduk di tengah agar tidak mencolok. Lalu, setelah beberapa waktu, sebuah cahaya jatuh ke tengah arena. Semuanya tolong tenang. Disitulah Zhao Wenzhan muncul. Dalam sekejap seluruh tempat itu menjadi sunyi. Yun Xiao bahkan tampak kagum. Ras laut itu adalah orang-orang yang kasar, tetapi ternyata mereka cukup disiplin dalam hal ini. Zhao Wenzhan tersenyum. Terima kasih karena telah datang hari ini. Pertemuan harta karun kali ini akan dipimpin langsung olehku, penguasa pulau kelima, Zhao Wenzhan. Mendengarnya, ras laut langsung bertepuk tangan. Suaranya riuh. Zhao Wenzhan mengangguk dan seketika tepuk tangan itu berhenti. Dia melanjutkan, seperti biasa, Pulau Xiankong akan membuka dengan 100 artefak untuk dilerang. 48 senjata tingkat 8 dan sisanya adalah peringkat 7. Itu adalah apa yang akan kami ajukan. Setelah itu, lorong di samping terbuka. Suara roda mulai terdengar masuk. Pameran harta karun akhirnya resmi dimulai. Mata semua orang kini tampak berbinar. 10 gadis kerang muncul satu persatu sambil mendorong rak senjata ke tengah arena. Di atasnya tersusun berbagai senjata. Ada pedang, tombak, pedang panjang, garpu, dan senjata berujung runcing lainnya. Sebagian besar merupakan senjata panjang yang memancarkan kilau tajam. Sementara itu, para gadis kerang itu sendiri tampak cantik. Namun tak seorang pun memperhatikan mereka. Semua mata tertuju pada rak senjata. Zhao Wenzhan berkata, aturannya tetap sederhana. Siapapun yang membawa harta alam dan mendapatkan persetujuan dari gadis kerang, mereka berhak memilih satu senjata. Seperti yang dikatakan Zhao Wenzhan, gadis-gadis itu bukanlah sekedar pelayan. Mereka adalah penilai yang terlatih dengan kepekaan tinggi terhadap nilai harta. Dan setelah mendengar perkataan Zhao Wenzhan, seseorang melesat ke panggung. Dia mengeluarkan benda seperti lumpur hitam dan menyerahkannya. Gadis kerang itu menyentuh dengan ujung jarinya dan wajahnya seketika berubah. Dia berkata, silahkan pilih satu. Laki-laki itu berseri. Dia segera mengambil sebuah tombak. Dia mengujinya beberapa kali lalu menyimpannya dengan puas sebelum turun dari panggung. Sial, itu tombak incaranku, kata seorang anggota ras laut yang tampak berdiri dengan marah. Zhao Wenzhan sendiri mencibir. Dia berkata, ingat, dilarang membuat keributan di sini. Siapa cepat, dia dapat. Kini masih ada 99 lagi. Silahkan tukarkan apapun dengan yang kalian mau. Mendengar itu, cahaya melesat dari segala arah. Para peserta bergegas ke panggung, menukar harta milik mereka. Kerumunan kembali riuh namun tetap terkendali. Semuanya tahu bahwa melanggar aturan berarti mati. Yun Xiao sendiri tetap duduk dengan tenang. Baginya, senjata tingkat itu sama sekali tidak menarik. Dia sudah menukar banyak material sebelumnya dan menyimpan beberapa yang lebih berharga. Yang naik ke sana pun sebagian besar adalah ras laut. Kursi di bawah pun banyak yang kosong. Sementara kelompok manusia tetap duduk terpisah, dipimpin oleh keluarga Beiming, sementara yang lain duduk berkumpul di sekitar Yun Xiao. Di tengah-tengah mereka ada peri air Xiangxi dan Fei Ming yang juga tetap duduk sendiri.
Yun Xiao kini melirik ke arah Bei Ming Lai Feng. Dia melihat aura Bei Ming Lai Feng meningkat. Yun Xiao tahu bahwa Bei Ming Lai Feng jelas telah menelan banyak harta. Kini dia berada di puncak bintang 3. Menyadari tatapan Yun Xiao, Bei Ming Lai Feng mendengus dingin. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah peri air. Dia tampak begitu terobsesi dengan peri air. Yun Xiao hanya tersenyum tipis dan menarik kembali pandangannya. Dia mulai mengamati arena. Beberapa ahli ras laut duduk diam tanpa bergerak. Jelas mereka tidak tertarik dengan senjata ini. Mereka menunggu sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, dari kubah di atas, aura kuat samar-samar terasa. Itu adalah para penjaga Pulau Xian Gong. Beberapa di antaranya bahkan membuat Yun Xiao waspada. Dia kembali mengingat peringatan dari laki-laki misterius yang baru ia temui. Namun, Yun Xiao masih belum menemukan petunjuk. Tak lama kemudian, 100 senjata itu telah habis terjual. Gadis-gadis kerang mendorong rak pergi dengan senyuman yang anggun. Zhao Wenzhan pun bertepuk tangan. Dia mengucapkan selamat kepada para pemenang. Selanjutnya, segmen utama apresiasi harta akan dimulai. Suasana pun berubah serius. Zhao Wenzhan berkata lagi, siapapun yang ingin melelang barangnya, silahkan naik ke panggung. Inilah bagian inti dari pertemuan ini. Dan setelah bagian ini selesai, tahap terakhir baru akan dimulai. Pada tahap terakhir akan ada 3 harta tertinggi dari Pulau Xian Gong yang akan dilelang. Kini, Yun Xiao tampak sedikit mencondongkan tubuhnya. Dia mulai tertarik. Semua barang sendiri harus melalui pemeriksaan dari Zhao Wenzhan. Barang yang tidak memenuhi syarat akan langsung ditolak. Tak lama kemudian, seorang laki-laki naik ke atas panggung. Dia mengenakan jubah coklat kemerahan, tubuhnya ramping, dan dia adalah salah satu anggota ras laut. Dia membuka kotak giok dan di dalamnya terlihat ada pasir 5 warna. Tuan Wenzhan, bagaimana dengan ini? Zhao Wenzhan mengangkat tangannya. Butiran pasir melayang menyebar seperti kabut warna-warni. Ekspresinya sedikit berubah. Pasir rahasia dari Laut Utara. Laki-laki itu tersenyum bangga dan berkata, benar sekali, itulah dia. Zhao Wenzhan mengangguk. Barang istana Laut Utara memang langka. Kau layak untuk mengikuti lelang ini. Laki-laki itu tampak lega. Dia kemudian menghadap semua orang dan berkata, aku ingin menukarkan ini dengan harta yang bisa menembus batas kultivasi. Seketika, kerumunan orang langsung gempar. Harta untuk menembus batas kultivasi itu adalah sesuatu yang berharga. Seseorang pun berteriak, itu hanyalah bahan alkimia. Tidak semua orang bisa memakainya. Katakan saja hal lain yang kau inginkan. Seketika, wajah laki-laki yang ada di atas panggung menjadi dingin. Aura membunuh tampak terpancar keluar. Tekanan menyelimuti seluruh tempat itu. Semua orang terdiam dan wajah Zhao Wenzhan ikut berubah menjadi dingin. Dia mengembalikan kotak itu dan berkata, kau telah melanggar aturan. Turun sekarang. Laki-laki itu menjadi panik. Tuan, saya hanya memperingatkan orang itu. Suara Zhao Wenzhan menjadi dingin. Turun atau aku yang memaksamu. Kata-katanya tidak bisa dibantah. Laki-laki itu menggertakkan gigi dan akhirnya turun dengan wajah muram. Orang yang sebelumnya bicara pun tampak langsung pucat dan melarikan diri dari tempat duduknya. Zhao Wenzhan kembali menegaskan, ini adalah tempat untuk memamerkan harta, bukan kekuatan. Ingatlah itu. Suasana kembali tegang.
Lalu, kemudian, dua orang berikutnya naik ke arena. Satu membawa bambu, satu lagi membawa mutiara berwarna hitam. Zhao Wenzhan menjelaskan dengan singkat. Kayu dewa 1000 burung dan mutiara Moyu. Mereka ingin ditukar dengan resep senjata tingkat 9 atau senjata tingkat 9. Kerumunan orang mencemooh. Itu tidak sepadan. Bahkan kalau digabungkan pun tidak akan cukup. Kedua laki-laki di atas arena tampak memerah, tapi mereka mencoba menahan diri. Kemudian, Yun Xiao tiba-tiba berdiri. Dia melangkah ke arah panggung. Semua orang tercengang. Dia menatap kayu itu sekilas dan berkata, memang ini adalah kayu dewa 1000 burung, tetapi kualitasnya hanya biasa. Yun Xiao berbalik dan berkata, jika kau punya yang lebih besar, aku bisa menukarnya. Laki-laki itu langsung panik. Dia berkata, aku punya sekitar setengah lengan. Yun Xiao mencibir, jumlah itu tidak cukup. Tunggu tuan. Laki-laki itu tampak menggertakkan gigi dan kemudian berkata lagi, sebenarnya, saya memiliki hampir 20 kaki. Tapi saya ingin melihat resepmu dulu. Seluruh arena langsung terdiam. Semua mata kini tertuju pada Yun Xiao. Ekspresi Zhao Wenzhan tampak menggelap. Dia berkata, permintaanmu sudah terlalu berlebihan. Laki-laki itu berkata, saya tahu saya meminta terlalu banyak. Tetapi saya juga berharap bisa menukarnya dengan sesuatu yang benar-benar memuaskan saya. Kalau tidak, lebih baik saya tidak akan menukarkan ini. Yun Xiao lalu berkata, baiklah, aku mengerti. Aku punya banyak resep. Resep apa yang kau inginkan? Laki-laki itu tertegun. Wajahnya lalu berseri dan berkata, kalau begitu, lebih baik resep dari palu raksasa. Kalau tidak ada, senjata berat bergagang panjang dengan tingkat mendalam juga boleh. Yun Xiao berpikir sejenak. Dia lalu mengeluarkan batu giok kosong, menempelkannya ke dahi, dan mengisinya sebuah resep. Setelah selesai, dia melemparkan resep itu. Laki-laki itu langsung menangkapnya dengan wajah gugup. Dia menempelkannya ke dahi dan membacanya dengan seksama. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Ekspresinya sendiri tampak berubah-ubah. Gembira, terkejut, dan kemudian bingung. Zhao Wenzhan melihat itu dan kemudian bertanya, kenapa? Apakah ada yang tidak sesuai? Laki-laki itu tersenyum canggung. Tidak. Sungguh resep ini sangat cocok. Hanya saja bagian akhirnya terkunci. Tuan, bisakah Anda membukanya agar saya melihatnya dengan jelas? Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Bodoh, kau kira aku ini idiot? Zhao Wenzhan pun mendengus dan berkata, kau serakah sekali. Kalau semuanya dibuka, apa gunanya melakukan pertukaran? Cemoohan pun langsung terdengar dari bawah panggung. Wajah laki-laki itu pun memerah karena malu. Akhirnya dia mengangkat tangan. Sebatang kayu putih sepanjang 20 kaki muncul dari telapak tangannya. Dia menyerahkan kayu itu kepada Yun Xiao. Teman manusia, bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Yun Xiao melirik sekilas. Matanya berbinar dan langsung menyimpannya. Kalau begitu aku akan memberimu cara untuk membuka segelnya. Bibir Yun Xiao bergerak dan sebuah mantra dikirimkan langsung ke dalam telinga laki-laki itu. Dan setelahnya, laki-laki itu berubah menjadi cahaya dan kembali ke tempat duduknya. Laki-laki itu segera membuka segel dan membaca bagian terakhir dari resep itu. Wajahnya berseri. Terima kasih teman manusia.
Dia berulang kali membungkukkan badan. Kini, satu telah terjual. Hanya ada satu lagi anggota ras laut yang masih berdiri di panggung. Wajahnya tampak canggung. Zhao Wenzhan lalu berkata, "Sepertinya tidak ada yang mau menukarkan senjata tingkat 9 dengan materialmu. Teman, maukah kamu menurunkan harganya? Mungkin kamu bisa menukarnya dengan senjata tingkat 8 puncak." Wajah laki-laki itu tampak pucat. Dia menggelengkan kepala dan kemudian memutuskan turun tanpa mengatakan apapun. Zhao Wenzhan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Berikutnya." Perdagangan kembali menjadi ramai. Satu persatu orang naik memamerkan harta mereka. Ada yang berhasil dan ada pula yang ditolak. Sesekali, Bei Ming Lai Feng juga naik ke panggung. Namun sejak awal Bei Ming Lai Feng selalu menyimpan dendam pada Yun Xiao. Itu hal yang sudah jelas. Dan ketika melihat Yun Xiao sedang bertransaksi, sebuah ide muncul di benaknya. Yun Xiao kini sedang bicara dengan seorang anggota ras laut. Di tangan ras laut itu ada benang tipis berwarna merah muda, tampak seperti sutra. "Aku mempertaruhkan nyawaku berkali-kali untuk mendapatkan sutra laut langit zamrud ini. Kamu begitu kaya, Tuan. Kenapa kamu masih menawar serendah itu?" kata ras laut itu. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. "Itu bukan urusanmu. Satu senjata tingkat 8 menengah, itu adalah batasnya. Terima atau tidak." Laki-laki itu ragu. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, tapi harus pedang pemutus laut." Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Kebetulan aku punya." "Tunggu!" Bei Ming Lai Feng melangkah maju. "Itu sutra laut langit zamrud. Bahkan senjata tingkat 9 pun belum tentu bisa menukarnya. Aku tawar dengan senjata tingkat 8 puncak." Mata ras laut itu langsung berbinar. Dia buru-buru menarik kembali barangnya. "Tuanku, senjata jenis apa itu?" tanyanya. Wajah Bei Ming Lai Feng sedikit kaku. "Pedang tentu saja." Dia melirik Yun Xiao dengan tatapan puas. Yun Xiao berkata datar, "2 senjata tingkat 8 puncak." Bei Ming Lai Feng tertawa kecil. "3 aku berikan." "4, jawab Yun Xiao. 5, 6. Hahaha, kaya sekali. Bei Ming Lai Feng tertawa keras lalu berkata, "Kalau begitu aku mundur." Yun Xiao akhirnya menang dengan membayar 6 senjata tingkat 8 puncak. Bei Ming Lai Feng tertawa sangat puas. Sementara itu anggota ras laut pun hampir tak bisa menahan senyumannya. Tanpa banyak bicara, Yun Xiao kemudian menyelesaikan transaksi itu. Para manusia mengerutkan kening, sementara para ras laut memandangnya dengan iri. Tak lama kemudian, suara Bei Ming Lai Feng terdengar lagi. "Putri air, Anda juga ada di sini. Apa yang Anda minati?" Yun Xiao menoleh. Dia melihat sang peri air sedang memandangi bunga berwarna cerah dengan ekspresi ragu. Bei Ming Lai Feng berdiri di sampingnya dan mencoba mendekat. "Ini bukankah bunga hati yang disebut jiwa samudra? Bunga yang menyerap esensi 4 lautan." Yun Xiao terkejut dan segera mendekat. Benar, ini memang adalah bunga hati. Dia menatap peri air sambil tersenyum. "Putri, hanya bunga ini yang pantas untukmu. Izinkan aku membelikannya untukmu." Yun Xiao menoleh ke arah penjual. "Berapa harganya?" Laki-laki itu langsung bersemangat. "Senjata tingkat 9, 1. Yun Xiao mengangguk. "Mahal, tapi sepadan." Dia mengeluarkan sebuah senjata tingkat 9. Bei Ming Lai Feng segera menyela. "Tunggu! 2 senjata tingkat 9 kutawar." Dia menatap Yun Xiao dengan provokatif. Wajah Yun Xiao mengeras.
3 aku beli. Kerumunan orang pun segera gempar. 3 senjata peringkat 9, tentu itu adalah harga yang sangat besar. Bei Ming Lai Feng menggertakkan gigi. 4. Kalau berani lanjutkan. Dia menatap tajam, khawatir kalau Yun Xiao menaikkan harga lagi. Tapi Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Ya, aku mengaku kalah. Silahkan, ambil." Semua orang tercengang. Bei Ming Lai Feng memang menang, tetapi ada perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Pertama, harganya sudah sangat mahal, tetapi lebih dari itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bei Ming Lai Feng lalu melihat ke arah peri air yang ada di sampingnya. Dia kemudian menyerahkan bunga itu sambil tersenyum. "Bunga ini tak sebanding dengan kecantikan Anda, tapi mohon terimalah." Namun bukannya tersenyum, ekspresi peri air justru terlihat dingin. Aura membunuh menyebar di sekitarnya. Bei Ming Lai Feng langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apa ini? Tiba-tiba suara Yun Xiao terdengar dingin. "Bei Ming Lai Feng, kau benar-benar berani memberikan bunga bosun kepada putri Kaisar Laut? Kau mencari mati." Wajah Bei Ming Lai Feng pucat. "Bunga bosun? Bukankah ini adalah bunga hati?" Sementara itu kerumunan orang gempar. "Putri Kaisar Laut? Mustahil. Bunga bosun adalah bunga terkutuk. Manusia ini berani menghina Kaisar Laut." Suasana seketika menjadi kacau. Aura membunuh dari segala arah mengunci Bei Ming Lai Feng. Wajahnya tampak pucat seakan kehilangan darah. Dia benar-benar jatuh ke dalam jurang kematian. Bei Ming Lai Feng berani mencari gara-gara dengan Yun Xiao, dan dengan mudah Yun Xiao membalikkannya. Kini di tengah tatapan penuh kemarahan dari segala arah, Bei Ming Lai Feng melihat mata Yun Xiao yang jernih bagai air. "Yun Xiao, kau kurang ajar." Hati Bei Ming Lai Feng seakan jatuh langsung ke jurang. Dia melihat senyum tipis di wajah Yun Xiao. Seketika dia paham bahwa dia telah dipermainkan. Sesak di dadanya akhirnya meledak. Dia sampai muntah darah. "Kau kejam sekali." Yun Xiao hanya tersenyum tipis. Tuan muda Lai Feng benar-benar berani. Bahkan berani menyinggung putri dari Kaisar Laut. Apalagi yang perlu ditakutkan? Aku tidak akan menemanimu lebih lama. "Yun Xiao, kau menjebakku." Bei Ming Lai Feng meraung. Tapi Yun Xiao justru memasang ekspresi terkejut. Loh, aneh sekali. Kau sendiri yang menggunakan 4 artefak tingkat 9 untuk merebutnya dariku. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku yang menjebakmu? Senyum dingin muncul di wajah Yun Xiao. Kita semua orang dewasa. Kita harus bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita. Lagi pula, aku tidak menyangka kalau kau sekejam ini. Kau sengaja menggunakan bunga bosun untuk mempermalukan putri Kaisar Laut. Kau benar-benar pantas dibunuh. Dasar pengecut! Bei Ming Lai Feng bahkan tak mampu membela diri. Dia menoleh ke arah Zhao Wenzhan. "Tuan Wenzhan, aku sungguh tidak bermaksud begitu." Zhao Wenzhan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh. "Aku sudah menjelaskan sejak awal bahwa inilah bunga bosun. Kau sendiri yang menganggapnya sebagai lelucon. Siapa yang akan percaya padamu sekarang?" Bei Ming Lai Feng tercengang. Baru saat itu ia sadar, sejak awal dia memang telah diperingatkan. Namun saat itu pikirannya hanya dipenuhi nafsu dan keinginan untuk menyenangkan sang peri air. Terlebih lagi bunga bosun memang memancarkan pesona aneh.
seolah-olah memiliki efek halusinasi. Keringat dingin kini mengucur di dahi Beiming Lai Feng. Dia menatap sekitar dan mencoba mencari bantuan, tetapi yang ia temukan hanyalah kebencian. Bunuh dia, korbankan dia ke laut. Dia sengaja melakukan ini. Kerumunan ras laut mengepungnya. Tatapan mereka penuh dengan niat membunuh. Tuan Wenzan, apakah Anda akan mengabaikan aturan dari Pulau Xiankong? Beiming Kangtian akhirnya angkat bicara. Ekspresinya tampak muram. Dia sendiri tidak menyangka kalau Yun Xiao akan membalas tindakan Beiming Lai Feng dengan begitu cepat dan kejam. Bahkan sampai mendorong Beiming Lai Feng ke tepi jurang kematian. Kalau Beiming Kangtian tidak turun tangan, jelas Beiming Lai Feng pasti sudah tercabik-cabik oleh ras laut. Mendengar perkataan Beiming Kangtian, Zhao Wenzan mengerutkan kening. Dia jelas enggan melindungi Beiming Lai Feng, tapi aturan juga tak bisa dilanggar. Semuanya mohon tenang. Ini adalah pameran harta. Tidak boleh ada keributan. Dendam pribadi diselesaikan setelah acara. Setelah sesi ini, kita akan istirahat selama 4 jam. Beiming Kangtian mengerutkan kening. Makna di balik kata-kata itu jelas. Tahan dulu, dan kita akan selesaikan nanti. Mendengar itu, Beiming Lai Feng menghela nafas lega. Setidaknya untuk sementara dia bisa selamat. Namun kemarahan ras laut hanya bisa ditekan sementara dan bukan dipadamkan. Namun, ingat di situ ada Yun Xiao. Dia mencibir, Tuan Wenzan, Anda keliru. Ini bukan sekedar masalah pribadi. Ia menghina Putri Kaisar Laut, yang itu berarti dia menghina seluruh ras laut. Apakah aturan Pulau Xiankong lebih tinggi daripada martabat 4 lautan? Ataukah kalian ingin menantang Kaisar Laut? Kata Yun Xiao sambil menyapu sekitar. Ekspresi Zhao Wenzan berubah drastis. Seketika amarah yang sempat mereda kembali meledak. Kali ini bukan hanya Beiming Lai Feng, bahkan Pulau Xiankong pun ikut menjadi sasaran. Zhao Wenzan mengeram dalam hati. Kata-kata Yun Xiao seperti pedang. Setiap kalimat yang diucapkan menebas tanpa ampun. Wajah Beiming Kangtian pun ikut berubah. Dia langsung melesat ke udara dan melepaskan tekanan besar. Siapa yang berani bertindak gegabah? Aura dari seorang martial Sofragen bintang 8 puncak menyebar. Kerumunan ras laut seketika mundur. Wajah mereka pucat. Yun Xiao tetap tenang dan berkata, Pulau Xiankong juga bagian dari keempat lautan. Apakah kalian akan diam melihat Putri Kaisar Laut dipermalukan hari ini? Zhao Wenzan mulai merasa terpojok. Saat itu, suara berat terdengar. Sebagai kekuatan Laut Timur, Pulau Xiankong tentu akan menjaga martabat ras laut. Semua orang menoleh. Guang Yuan bicara dengan tenang namun penuh wibawa. Masalah ini penting, tentu kita akan membahasnya nanti. Untuk sekarang kita akan lanjutkan pameran harta ini. Zhao Wenzan menghela nafas lega. Sikap itu cerdas, menyatakan posisi tanpa memperbesar konflik. Namun Yun Xiao hanya mencibir. Kalau memang Pulau Xiankong adalah bagian dari keempat lautan dan juga menunjukkan sikap untuk menjaga martabat dari ras laut, lantas mengapa penguasa pulau pertama belum juga muncul? Putri Kaisar Laut sudah hadir, tetapi dia tetap bersembunyi. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Seluruh tempat itu seketika hening. Tak lama kemudian, ruang di atas bergetar. Sosok berjubah hijau perlahan muncul dari udara, diselimuti oleh cahaya samar. Dia turun dan membungkukkan badan. Penguasa pulau pertama memberi salam kepada putri,
Mohon maaf atas kelalaian saya." Semua orang terkejut. Wajah sosok itu tampak tidak bisa dilihat dengan jelas, seolah diselimuti oleh kabut. Yun Xiao mencibir. Penguasa pulau pertama memang misterius, bahkan nama pun tak disebutnya. Guang Yuan menatap Yun Xiao. "Aku sedang dalam kultivasi tertutup. Aku tidak bisa muncul secara langsung. Dan mengenai nama, itu tidaklah penting." Peri air pun menjawab dengan tenang. "Tidak masalah." Sikapnya sederhana, seolah tidak ingin memperkeruh suasana. Guang Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Putri memang berarti murni. Terima kasih atas pengertiannya." Sosoknya lalu menghilang. Mata Yun Xiao sedikit menyipit. Meski hanya proyeksi, tapi dia bisa merasakan kekuatan dari Guang Yuan. Dia jelas adalah seorang martial Zhou Fragen bintang 9. Beiming Kangtian pun menyadarinya. Wajahnya tampak serius. Dia melirik Beiming Lai Feng lalu menghela nafas dalam hati. Sungguh, perbedaan kualitas mereka terlalu jauh. Lalu Zhao Wenzhan kembali mengambil alih. "Semuanya, kembalilah ke tempat. Masalah ini akan ditunda. Siapapun yang membuat keributan akan ditindak." Tatapannya sekilas mengarah ke Yun Xiao seakan memberinya peringatan. Yun Xiao mengabaikannya. Dia hendak pergi, tapi kemudian peri air menatapnya dan berkata, "Yun Xiao, kau memang berniat memberiku bunga bosun tadi?" Yun Xiao tertawa kecil. "Ah, itu kesalahanku. Pengetahuanku kurang." Peri air menggeleng pelan dan berkata, "Aku tahu kau sengaja, tapi aku tidak keberatan." Peri air berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Sebagai imbalan, aku akan menyetujui syarat yang kau ajukan." Yun Xiao terkejut sekaligus senang. "Sungguh? Apa yang kau inginkan?" Peri air berkata, "Kita akan bicara nanti. Sekarang bukan waktu yang tepat." Yun Xiao pun mengangguk. "Baiklah." Dan setelah itu, pameran berlanjut. Sekian kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Terima kasih. See you again di next video. Bye.